Seorang pemuda sengaja mengunci mobil mewah senilai jutaan yang dikendarai tetangganya. Menghadapi pertanyaan marah dari tetangga, dia tanpa ragu, dia mengemudikan mobilnya dan menabrak mobil mewah yang terkunci. Setelah dibawa kembali ke kantor polisi, dia tidak hanya tidak merasa menyesal. Sebaliknya, dia malah meminta polisi untuk menahannya. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menciptakan bukti bahwa dia tidak ada di rumah malam ini pada pukul 8. Dengan cara ini, dia bisa menghindari bencana berdarah yang mematikan. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia meminjamkan villa barunya kepada saudaranya untuk mengadakan pesta. Siapa sangka, keesokan paginya di depan villa, tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian duka. Mereka mengangkat mayat seorang pengantar makanan. Mereka berteriak meminta dia untuk membayar nyawa. Namun, pemuda itu sama sekali tidak tinggal di villa semalam. Dia pasti bukan penghabisinya. Dia tahu dengan jelas satu-satunya orang yang dicurigai adalah saudara baiknya yang disebut-sebut Lu Jian. Namun, tidak disangka saat dia berusaha mati-matian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Lu Jian tiba-tiba muncul dan melemparkan kesalahan. Dia mengklaim bahwa pesta sudah selesai sebelum pukul 8 malam. Kasus penghabisian ini pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Yang lebih membuat pemuda itu merasa hancur adalah pacarnya juga muncul untuk bersaksi. Dia mengatakan bahwa setelah pesta, dia yang mengantar Lu Jian pulang. Pemuda itu mendengar itu dan langsung merinding. Dia curiga bahwa keduanya pasti sudah menjalin hubungan sejak lama. Kasus penghabisian ini sebagian besar melibatkan Lu Jian dan pacarnya. Mereka bekerja sama untuk menjebaknya. Saat kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, polisi tiba-tiba datang. Mereka langsung menjadikannya sebagai tersangka utama dalam kasus penghabisian. Mereka juga mengeluarkan kartu identitasnya. Kartu identitas yang terkena darah korban. Pemuda itu langsung terkejut. Dia segera mengeluarkan dompetnya. Namun dia menyadari bahwa kartu identitas di dalamnya sudah hilang. Keluarga korban melihat polisi menetapkan pemuda itu sebagai penghabisi. Mereka langsung memarahinya dengan kata-kata kasar. Pemuda itu masih ingin membela diri. Namun istri korban sama sekali tidak mendengarkan. Dua saudara. Mungkin Tuhan tidak ingin melihatnya mati dengan tuduhan yang salah. Dia bahkan diberikan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Membawanya kembali ke saat dia memberikan kunci villa. Pada hari dia meminjamkannya kepada Lu Jian. Kali ini, menghadapi situasi meminjam rumah dari Lu Jian, dia menolak tanpa ragu. Tak disangka, pacarnya langsung mengeluarkan dari sakunya, mengeluarkan kunci villa. Dia bersikeras untuk meminjamkannya kepada Lu Jian. Saya sudah bilang tidak boleh. Teman adalah teman. Prinsipnya adalah tidak meminjamkan kepercayaan. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan villa. Pemuda itu berdiri di depan pintu rumah, berpikir tentang kehidupan ini. Selama tidak meminjamkan kunci, pasti bisa membalikan tragedi kehidupan sebelumnya. Saat itu, tetangga yang selalu suka menguasai tempat parkirnya, kembali memarkir mobilnya di tempat parkir khusus pemuda itu. Sebuah pikiran gila muncul seketika di benaknya. Pemuda itu segera mencari sebuah kunci, mengunci mobil